Iya, halo guys. Balik lagi sama gua Randi di Nyinyir Sports. Karena kali ini kita akan ngomongin sports. Salah satu genre sport yang lagi gue ikutin dalam beberapa tahun belakangan ini, yaitu F1 sama MotoGP. Jujur, gue baru nonton F1 itu tahun lalu. Baru intens banget nonton tuh 2024, 2025. 2025 malah gue baru kayak beneran ngikutin dan Lando Norris jadi juara dunia untuk menggeser dominasinya Max Verstappen. Dan for the first time dia baru pertama kali juara. Gila ya. Tapi di balik euforia itu FIA selaku asosiasi dari Formula One itu punya regulasi baru untuk musim 2026 ini. Musim 2026 akan dimulai 8 Maret. Jadi mereka udah dalam lagi off season ini di Januari sama Februari mereka lagi nge-review liveries terus sama bursa transfer dan lain-lain. Dan 2026 dijanjikan akan lebih seru. Nah, apa aja tuh serunya? Jadi ada beberapa regulasi yang ngebikin match-nya lebih seru. Dan itu akan ngebikin buat kita nih anak-anak baru, termasuk gue juga baru ngikutin nih dan sangat excited banget buat nonton musim lalu. Setelah musim lalu dan gue akan siap menghadapi musim 2026 yang katanya akan lebih seru dengan berbagai regulasi. Jadi ada 11 tim, 22 driver, kalau nggak salah. Tapi kita bahas dulu regulasi barunya ya. Ini gue sambil baca nih, dilansir dari motorsport.com. Ada yang berubah dari tampilan dan bentuk aerodinamik dari mobil F1 2026. Tujuannya adalah meningkatkan duel di lintasan. Sesuatu yang gagal dicapai oleh peraturan sebelumnya yang dirilis pada tahun 2022, kita akan melihat perubahan signifikan pada mobil. Di antaranya, mobil-mobil F1 akan lebih kecil dan lebih ringan. Jarak sumbu roda atau panjang mobil akan dikurangi menjadi 3.400 mm, alias 200 mm lebih pendek dari mobil 2025. Lebarnya menjadi 1.900 mm, atau 100 meter lebih pendek dari mobil sebelumnya. Dan jarak bebas ke tanah yang dikurangi 150 mm, jadi berat minimal jadi jarak bebas ke tanah akan dikurangi jadi 150 mm. Belibet tuh gue. Berat minimum mobil akan menjadi 770 kg. 30 kg lebih ringan dari mobil sebelumnya yang di tahun 2025. Untuk ban, Pirelli akan mempertahankan ban 18 inci, tapi mengurangi lebarnya. Ban depan pada 2026 akan dipersempit menjadi 25 mm, menjadi 280 mm, dan ban belakang dipersempit 30 mm menjadi 375 mm, yang mengurangi hambatan aerodinamis dan meminimalisir bobot mobilnya. Mobil Formula One 2026 harus berjalan dengan downforce yang jauh lebih sedikit. Downforce berkurang jadi 15-30% dengan menghilangkan terowongan di lantai. Hal ini akan menghasilkan kecepatan menikung lebih rendah, tapi akan lebih cepat di lintasan lurus karena hambatan aerodinamisnya berkurang hingga 40%. Sebuah perubahan yang akan diperlukan agar peraturan mesin yang baru dapat bekerja dengan baik. Jadi saat ini udah lagi shakedown test nih beberapa tim ya. Ferrari, terus gue rasa Audi juga udah shakedown test, terus sama Mercedes juga udah shakedown test. Lanjut, sayap depan dan belakang dapat digerakkan menggantikan DRS, alias Drag Reduction System. Jadi sayap dan belakangnya tuh bisa digerakin, jadi gantiin DRS. Kalau kemarin kan DRS cuma belakangnya doang tuh. Dengan downforce lebih kecil, pembalap akan kehilangan kecepatan di tikungan, tapi akan ada cara untuk menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi dengan aerodinamis yang aktif. Cara kerja di F1 2026 ini adalah sayap depan dan belakang akan mengalirkan udara atau tidak sesuai dengan keinginan pengemudi. Jadi si drivernya akan menentukan.
Jadi akan mirip dengan DRS tapi lebih ekstrim. Karena kita akan lihat aksi yang lebih seru lah kayak dengan efeknya akan seperti itu. Karena sekarang sayap depan juga ikut berperan dan punya 2 mode. Yang sudah pasti jaminan kita nontonnya juga akan seru. Kita akan lihat aksi yang tikung menikung, ngebut segala macam. Itu yang akan dilakuin sama driver. Dan membuat pertandingan jadi makin seru. Nah, si aerodinamis depan ini saya punya 2 mode, yaitu strike mode. Pengemudi akan mengaktifkan mode aerodinamika aktif di mana sayap depan dan belakang mobil akan terbuka untuk mengurangi hambatan aerodinamis dan meningkatkan kecepatan tertinggi. Mode ini akan digunakan pada area tertentu di sirkuit yang telah ditentukan sebelumnya. Kayak misalnya lintasan lurus panjang tuh. Nah, itu ada kesempatan si driver buat straight mode. Dan juga corner mode. Corner mode ini adalah konfigurasi normal mobil ketika sayap depan dan belakang kembali ke konfigurasi downforce. Normalnya untuk meningkatkan performa saat menikung. Jadi sejago-jagonya driver, dia harus pinter-pinter pakai ini nih. Pakai si aerodinamisnya ini. Siapapun bisa menang. Dan potensinya perebutan gelar juara tuh kayaknya juga akan seru banget ya. Kedua mode akan memaksimalkan total penggunaan tenaga mobil melalui peningkatan cengkeraman rem pada pembalap. Dan juga para pembalap akan menggunakan senjata ini dalam balapan. Jadi bener si drivernya ini juga harus pinter-pinter kalau menurut gue. Jadi akan ada istilah-istilah baru yang akan kita sering dengar di F1 2026. Salah satunya ada overtake. Pembalap yang tertinggal kurang dari 1 detik dari mobil di depan dapat mengerahkan tenaga ekstra untuk menyalip di lintasan lurus. Namanya overtake. Nah, overtake itu di sini technically akan sayap depan dan belakang akan disesuaikan untuk mengurangi hambatan aerodinamis yang secara signifikan akan meningkatkan kecepatan tertinggi. Nggak kayak DRS. Hal ini juga diaktifkan pada titik tertentu di sirkuit, tetapi akan digunakan sekaligus atau selama 1 putaran. Jadi bebas tuh. Si drivernya harus pintar-pintar mengoptimalkan si mobilnya ini. Terus kita juga akan dengar istilah boost. BOOST, boost. Ini adalah senjata lain yang mengerahkan tenaga ekstra dan sistem pemulihan energi yang akan dimiliki oleh setiap pembalap selama balapan. Untuk bertahan atau menyerang, bisa menggunakan sebuah tombol. Pembalap akan menerima tenaga penuh dari mesin dan juga baterai. Dimanapun ia berada di sirkuit. Jadi, nggak cuma driver jago, tapi kita juga akan melihat driver yang cerdas menggunakan fitur ini. Jadi jago belum tentu cerdas. Yang cerdas sudah pasti jago. Simpel seperti itu. Lalu ada recharge. Recharge ini pembalap akan dapat mengisi ulang baterai dengan energi yang dihasilkan selama pengereman. Jadi ketika mereka ngerem tuh dia ngecas tenaga listriknya. Dan melepas pedal gas di akhir lintasan lurus, bahkan di tikungan nggak semua tenaga digunakan. Jadi ya pinter-pinter, jadi tahu momen. Ngelepas pedal gas di akhir lintasan lurus, sit gitu kan. Atau ketika di tikungan, itu gunanya adalah nge-recharge tenaga baterainya. Karena di mobil F1 ini kan berapa persen itu ada bahan bakar sama tenaga listrik. Nah, kalau ngomongin energinya, energi mobilnya itu, pembalap mesti pinter-pinter. Gimana cara mengerahkan atau meregenerasi atau menghemat energi selama balapan. Sehingga mereka akan memiliki peran yang lebih besar di F1 2026 ini. Ada perubahan mesin sudah pasti. Kayak yang gue omongin. Ada recharge, ada boost mode gitu kan. F1 mempertahankan formula mesinnya akan tetap menggunakan mesin hibrida V6 1,6 liter, tetapi ada perubahan besar sehingga unit daya baru sekarang akan memiliki karakteristik seperti ini. Peningkatan peran tenaga listrik pada mesin, yang kini akan mengandalkan 50% pembakaran internal atau ICE dan 50% tenaga listrik. Jadi 50-50 hybridnya. Di mobilnya kan memang bahan bakarnya hybrid gitu. Tampilan hibrida akan disederhanakan dengan penghapusan MGUH
dan peningkatan daya signifikan dari MGUK sekitar 120 kW jadi yang dulunya jadi 120 kW menjadi 350 kW untuk meningkatkan kemampuan menyalip dan kecepatan di lintasan lurus. Dan di F1 2026 ini akan menggunakan bahan bakar berkelanjutan tapi tidak mempengaruhi performa mobilnya. Jadi kira-kira mesin akan menghasilkan total tenaga sekitar 1000 horsepower. Tenaga yang hilang tanpa MGUH akan dikompensasi oleh generator mesin kinetik, yaitu MGUK. Jadi bukan hybrid, itu menggunakan kinetik. Dan bukan hal baru di F1. Mulai 2026 akan menghasilkan tenaga yang lebih besar, sekitar 350 kW atau 470 horsepower. Karena di mobil sebelumnya di tahun 2025, itu cuma menghasilkan 120 kW. Which is, ini akan makin kencang dengan pembagian seperti ini ya. Dan rasio pembagian daya sekitar 80% untuk mesin pembakaran dan 20% pada bagian listrik. Di 2026 rasio tersebut dirubah menjadi 50-50. Jadi lebih fair sih. Jadi si mesin pembakarannya tahun lalu kan 80% dan 20% tenaga listrik. Kali ini 50%. Yang dimana lagi-lagi si drivernya harus pinter-pinter. Kapan nge-save, kapan mesti ngebut gitu kan. Karena yang jago belum tentu cerdas, yang cerdas sudah pasti jago. Itu dia kuncinya. Dan untuk mencegah hanya satu produsen mesin yang mendominasi, dibuat sistem peluang peningkatan dan pengembangan tambahan setelah beberapa balapan. Jadi ketika race sudah terjadi, jadi si produsen juga berhak untuk melakukan peluang upgrade dan peningkatan tambahan. Setelah beberapa balapan, performa rata-rata setiap produsen akan terlihat. Kayak provider mesin saat ini udah ada Mercedes, udah ada Honda, udah ada Ford. Dan akan terlihat dari mereka mana yang tertinggal lebih jauh, akan diizinkan untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk pengembangan sesuai dengan batas anggaran. Lebih banyak waktu di bangku tes, dan yang terpenting untuk melakukan homologasi mesin. Mengenai bahan bakar yang sepenuhnya berkelanjutan, FIA untuk F1 masih berupaya untuk menjadi netral karbon sesuai visinya di tahun 2030 nanti. Selain itu, diharapkan nggak lebih dari 70 kg bahan bakar yang diperbolehkan selama balapan. Lanjut. Jadi dengan adanya pembagian 50-50 itu memang sesuai dengan visi F1 yang pengen netral karbon di 2030 nanti. Jadi coba nih, saat ini akan bagaimana performasi timnya, performa mesinnya, dan banyak waktu buat si produsen untuk melakukan upgrade dan pengembangan ketika race sudah berjalan beberapa race. Karena beberapa race pasti akan ketinggalan jauh, akan kita tahu performasi mesinnya. Dan si produsen juga akan melihat mana yang ketinggalan jauh. Yang ketinggalan jauh akan diizinkan untuk ngeluarin duit lebih banyak untuk pengembangan. Lalu juga ini yang paling krusial juga, peningkatan keamanan kecelakaan. Dalam upaya, dan mereka masih berupaya terus untuk meningkatkan keselamatan si driver F1-nya. F1 mikirin lebih jauh di regulasi 2026 ini. Struktur benturan depan telah direvisi, dan mobil-mobil memiliki desain hidung 2 tahap. Dengan tujuan untuk mencegah jikalau struktur depan patah di dekat sel penyelamat setelah tabrakan pertama, sehingga pengemudi tidak terlindungi jika terjadi tabrakan berikutnya. Perlindungan benturan samping juga sudah diperkuat dengan peningkatan keamanan di sekitar kokpit. Perlindungan di samping tangki dan tangki bahan bakar juga telah dilipat gandakan. Dan roll hook di belakang kepala pilot akan lebih kuat di tahun 2026. Yang tadinya dapat mampu menahan tekanan 16G menjadi 20G dan meningkatkan beban uji dari 140 kN menjadi 167 kN kilonewton di sini. Jadi untuk menghitung tekanan.
Selain itu, lampu pada end plate sayap belakang akan bersinar lebih terang kalau res hujan. Dan akan ada lampu yang lebih terang pada kaca spion, sehingga meningkatkan visibilitas di tengah res hujan. Jadi kalau res hujan kan kita sering lihat tuh ada lampu yang nyala, jadi biar tahu di depan kita ada lawan dan belakang ada lawan, jadi demi safety juga. Dan lampu depannya dan lampunya akan lebih, dan ada lampu yang lebih terang pada kaca spion. Jadi biar bisa sampingnya tuh bisa ada lampu juga. Jadi belakang apa? Jadi kita tahu oh di situ ada driver. Misalnya belakang kita nih, spion ngelihat karena ada spion lawan tuh lampunya lebih terang. Dan yang di depan ngelihat lampu belakang itu juga akan lebih terang. Jadi biar tahu kalau res hujan tuh nggak terlalu membahayakan banget lah. Nah, ini yang lebih seru karena ada tambahan tim di grid F1 2026. Selain mobil dan desain baru, akan ada perubahan besar di grid pembalap dan tim. Sekarang akan ada 11 tim, yang tadinya 10 tim, dan ada 22 pembalap. Kemarin itu kan ada 20 pembalap doang, dari 10 tim. Kita juga akan kedatangan Cadillac. Kelibet disebutnya. Cadillac. Justru tim inilah yang akan membawa kembali veteran Sergio Checo Perez dan juga ada Valtteri Bottas. Akan membuat balapan lebih seru sih menurut gue, karena di dua ini kan veteran pembalap ya, cukup lama. Dan Cadillac, mobil pabrikan Amerika, ikut juga di race. Dan jelas mobilnya mereka pakai mesin Ferrari karena mobilnya sedang dalam tahap pengembangan karena ini tim baru. Selain itu Sauber juga akhirnya menghilang. Menghilang bukan menghilang out dari race ya, tapi berganti jadi Audi. Tim Kick Sauber menghilang, tapi diganti dengan Audi. Audi ini pabrikan Jerman yang nggak akan menjadi satu-satunya pemasok mesin baru. Red Bull udah pakai mesinnya sendiri, yaitu Red Bull Powertrains yang power by Ford. Honda juga akan menjadi penyuplai mesin Aston Martin, dan Alpine akan say goodbye kepada mesin Renault dan ganti ke Mercedes. Jadi Mercedes itu akan nge-provide beberapa mesin untuk tim kayak Williams, McLaren, Alpine. Honda akan pakai Aston Martin. Honda mesinnya akan menyuplai mesin jadi untuk tim Aston Martin dan juga Haas tim Haas. Red Bull pakai Ford karena sebelumnya dia pakai Honda. Tahun ini pakai Ford dengan nama Red Bull Powertrains. Dan Audi pakai mesin sendiri. Yang jelas, gue akan sangat excited banget sih dengan tim F1 2026 ini. Race F1 musim 2026 ini. Dan akan menjadi good entry menurut gue buat teman-teman yang mau mulai nonton F1. Cara mulai nonton F1 bagaimana? Nonton aja dulu menurut gue dan lo akan belajar. Jadi jangan di-gatekeep juga sih. Karena kan F1 lagi digandrungi juga ya. Beberapa race dari musim lalu tuh udah banyak fans-fans baru. Which is good menurut gue. Dan kita bisa disuruh-suruan nonton bareng-bareng. Dan si F1-nya juga jadi kayak lintas generasi gitu kan. Jadi biar nggak berhenti gitu dari segi bisnisnya. Itu aja sih kalau dari gue. Menurut gue cukup untuk kali ini. Dan kalau ada pertanyaan apa, ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol, diskusi, sehat. Kita sama-sama belajar karena gue juga fans baru untuk race F1 ini. Yes, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten Nyinyir Sport berikutnya. Kalau ngomongin bola ada Bung Joker, kalau ngomongin motorsport mungkin ada gue. Tapi untuk motorsport ini kita sama-sama belajar loh. Gue nggak ngerasa sih paling baru juga. Karena gue baru nonton F1 tuh 2025. Yes, jadi kita diskusi sehat sama-sama belajar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten Nyinyir Sport berikutnya.